Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang bisa bersua kembali di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan belajar tentang ulama abad ke-15 dan 16 Masehi. Ananda semuanya, dalam tampilan slide ini ada 9 orang wali yang dikenal sebagai tokoh penyebar ajaran agama Islam pada abad ke-15, khususnya di tanah Jawa. Ananda semuanya, tujuan pembelajaran kita saat ini adalah kalian setelah kita tampilkan tentang tokoh ulama yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa khususnya pada abad ke-15, mampu menjelaskan peran-peran mereka. Kemudian yang kedua adalah mampu meneladani semangat Wali Songo yang sekaligus mereka adalah tokoh penyebaran ajaran agama Islam abad ke-15 khususnya di tanah Jawa. Ananda semuanya, sebelum masuk lebih mendalam ke materi ini, tentu lebih baik kita mengetahui siapakah Wali Songo itu. Ada yang mengatakan mereka adalah penyebar ajaran agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-15. Itu betul. Ada juga yang bilang mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, dan Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, dan Muria di Jawa Tengah, Cirebon di Jawa Barat. Ananda semuanya, jika ditilik dari pengertian Wali Songo itu sendiri, maka ada yang mengatakan mereka adalah ulama yang jumlahnya 9 orang. Ada juga yang memberikan pengertian berbeda. Songo diambil dari kata bahasa Arab yaitu sana, yang berarti mulia. Ada juga yang memberikan pengertian lain, yaitu sebuah dewan yang didirikan oleh Sunan Ampel pada tahun 1447 Masehi. Ananda semuanya, mari kita belajar Sunan atau wali yang pertama, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Beliau dikenal dengan Maulana Maghribi, lahir di Samarkand, Asia Tengah. Beliau seorang pedagang dan membuka warung. Beliau juga seorang tabib, ahli pertanian, dan juga ahli tata negara. Di samping itu juga beliau punya kontribusi di dalam mendirikan pesantren. Ananda semuanya, wali yang kedua atau sunan yang kedua adalah Sunan Ampel atau dikenal dengan Raden Rahmat. Berbicara tentang Sunan Ampel, ada 5 ajaran yang dilarang yang disampaikan kepada kita untuk tidak kita ikuti. Yang pertama adalah berkaitan dengan ajaran Molimo, adalah moh madan, tidak mau menggunakan narkoba. Kemudian ada moh madon, yaitu tidak mau berzina. Kemudian ada moh mabuk, tidak mau minum minuman khamar. Moh main, tidak mau la'bul maisir atau berjudi. Moh maling, tidak mau mencuri. Ananda, kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, wali yang ketiga adalah Sunan Giri, putra dari Maulana Ishak dan Dewi Sekardadi. Biasa dipanggil Raden Patu atau Joko Samudro. Beliau menjadikan kesenian sebagai media dakwah. Karya-karyanya ada Jelungan, Cublak-Cublak Suweng, Gending, Asmarandano, dan Pucuk. Ananda, wali yang keempat adalah Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel, berdakwah dengan menggunakan media kesenian, yaitu berupa tembang, penggubah, suluk wicil, dan tombo angin. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Ananda, kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Sunan yang kelima adalah Sunan Kalijogo atau dipanggil dengan Raden Said.
putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Di dalam berdakwah, Sunan Kalijaga menggunakan media wayang. Beliau juga pencipta tembang Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Ananda, kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Wali atau Sunan yang keenam adalah Sunan Derajat. Beliau menciptakan tembang mocopat, yakni pangkur. Beliau mempunyai kepribadian yang luar biasa, suka menolong. Beliau sering menyantuni anak-anak yatim piatu dan fakir miskin. Bergaul lebih senang dengan rakyat jelata, sembari mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut adalah kesukaannya atau hobinya. Selanjutnya, wali atau sunan yang ketujuh adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Mempunyai kepribadian yang luar biasa. Beliau mampu memecahkan berbagai masalah kepemerintahan di Kesultanan Demak. Wilayah dakwah dari Sunan Muria adalah Jepara, Tayu, Juwana, hingga sekitar Kudus dan Pati. Ananda semuanya, wali yang ke-8 atau sunan yang ke-8 adalah Sunan Kudus. Beliau berguru kepada Sunan Kalijaga. Begitu juga cara dakwahnya meniru gaya Sunan Kalijaga, yaitu sangat toleran pada budaya setempat. Sunan Kudus mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Hal itu terlihat dari arsitektur Masjid Kudus. Jika Ananda datang ke Masjid Kudus, luar biasa, kalian bisa belajar tentang keragaman dan toleransi yang ada di sana. Ananda semuanya, wali yang terakhir atau sunan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Satu-satunya wali Songo yang mampu memimpin pemerintahan. Kemudian beliau memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran untuk menyebarkan ajaran agama Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Ananda semuanya, 9 wali tadi sudah kalian simak dengan seksama. Semoga kalian bisa mengetahui ke-9 wali tadi tentang peran mereka di dalam berdakwah, mensiarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Dan semoga kita mampu mengambil ibroh dari semangat juang dakwah mereka dan semangat belajar mereka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukron, ilal liqa, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.